Minasan konnichiwa, Asa desu. Kali ini aku mau coba bikin konten spoiler tentang anime Tokyo Revengers episode 12. Cocok banget buat kamu yang udah gak sabar dan penasaran dengan kelanjutannya. Di episode 11 yang tayang kemarin, kita tahu kalau akhirnya Takemichi bisa menyelamatkan Draken dari kematiannya di tanggal 13 Agustus dan semuanya gembira. Maiki memberikan seragam Toman miliknya kepada Takemichi. Lalu Takemichi memberikan kenangan kepada Hina, yaitu kalung berbentuk Yotsubano Kuroba atau semanggi berdaun 4. Setelah itu Takemichi balik ke masa depan dan tahu kalau Hina masih hidup di masa depan. Takemichi diajak Naoto untuk menemui kakaknya. Bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita bahas, izinkan aku untuk menyelipkan intro dulu. Setelah Takemichi menyelamatkan Draken dari kematiannya, keributan yang membuat Hina terbunuh tidak terjadi sama sekali di masa depan. Jadi otomatis Hina masih hidup. Naoto dan Takemichi pergi menemui Hina di apartemennya. Ketika sedang di dalam mobil Naoto, Takemichi sangat senang karena akhirnya perjuangannya selama ini membuahkan hasil, yaitu Hina masih hidup di masa depan. Singkat cerita, Naoto dan Takemichi sampai di depan apartemen Hina. Takemichi penasaran dengan Hina yang sekarang, seberubah apa dia sekarang. Di tengah pikiran itu, tiba-tiba kekhawatiran Takemichi muncul dan memutuskan untuk tidak menemui Hina. Takemichi merasa sudah cukup menyelamatkan Hina saja, karena Takemichi yakin dirinya menyedihkan dan gak cocok dengan wanita anggun seperti Hina. Daripada nanti dia ketemu tapi gak bisa memiliki, kan lebih sakit ya. Akhirnya Takemichi memutuskan untuk pulang saja dan membiarkan Naoto sendiri bertemu dengan kakaknya. Tapi di tengah jalan ketika Takemichi mau pulang, dia menabrak seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Hina. Takemichi dan Hina pun tanpa sengaja bertemu. Seperti biasa, Takemichi menangis karena melihat Hina yang ada di masa depan. Ya, biasalah, Takemichi kan cengeng. Tapi ya saking terharunya sih, akhirnya perjuangan dia bolak-balik masa lalu masa depan membuahkan hasil gitu. Hina di masa depan masih hidup. Hina berkata kepada Takemichi, "Kau selalu muncul entah dari mana." Karena pertemuan yang tidak disengaja tadi, Takemichi, Hina, dan Naoto masuk ke apartemen Hina. Tapi saking canggungnya, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma basa-basi terus diem. Basa-basi terus diem. Karena ngerasa kalau dia ganggu, Naoto izin untuk pulang. Tapi dicegah sama Takemichi. Karena Takemichi ngerasa kalau hal itu bisa bikin dia sama Hina tambah canggung. Tapi karena tingkah Takemichi yang mencegah Naoto pulang itu nggak berubah sama sekali, udah 12 tahun loh nggak berubah sama sekali. Akhirnya Hina mulai tertawa melihat tingkah Takemichi. Dan Takemichi menyadari sesuatu, kalau Hina menggunakan kalung yang berbentuk semanggi berdaun 4. Naoto pun mengajak mereka untuk ngobrol di luar agar suasananya makin enak. Kalau di dalam terus kayaknya bakal canggung terus. Ternyata di dalam mobil, Hina dan Takemichi masih aja diem-dieman. Dan Takemichi sedang ragu, berspekulasi apakah kalung yang dipakai Hina itu adalah kalung pemberiannya 12 tahun lalu. Setelah itu Hina mengajak Takemichi untuk ngobrol berdua di sebuah taman. Hina bilang kalau taman yang dia kunjungi ini sangat nostalgia, karena dulu dia pernah datang ke taman ini bersama orang yang dia suka. Hina tidak bisa melupakan taman tersebut karena disitulah Hina diputusin oleh orang yang dia cintai. Takemichi kaget, ada ya orang yang mutusin cewek secantik dan seimut Hina.
Soalnya di dalam kenangan Takemichi, dialah yang diputusin oleh Hina. Jadi Takemichi tidak ada rasa percaya diri sama sekali. Tapi ternyata yang mutusin Hina adalah Takemichi yang masa depannya telah berubah gara-gara perjalanan waktu yang dilakukan sebelumnya. Karena shock, Takemichi langsung lari ke toilet. Setelah menenangkan diri, Takemichi ingin kembali menemui Hina dan mengungkapkan perasaannya. Tapi di tengah jalan, Takemichi bertemu dengan Hama yang sedang bergumam sendiri. Dia tidak ada di mobil. Saat itu, firasat Takemichi sudah tidak enak dan segera menghampiri mobil yang dinaiki Hina. Tiba-tiba saja ada mobil yang menabrak dari belakang mobil yang dinaiki Hina. Dan kecelakaan maut itu pun terjadi di depan mata Takemichi. Melihat Hina yang ditabrak dari belakang, Takemichi berteriak sangat keras sambil lari menghampiri Hina. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Saat Takemichi sampai di insiden penabrakan, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Kenapa kau di sini, Takemichi?" Ternyata yang menabrak mobil itu adalah Akun. Akun berniat membunuh Takemichi karena mengira kalau Takemichi ada di dalam mobil, makanya Akun menabrak mobil itu. Ternyata salah target dan malah menabrak Hina. Takemichi bertanya pada Akun, kenapa dia melakukan semua ini, padahal dia sudah jadi seorang penata rambut. Hal yang mengejutkan lainnya pun terjadi, yaitu kata-kata Akun masih sama persis seperti sebelumnya. Akun menjawab, "Aku terlalu takut pada Kisaki. Aku takut hingga ke seluruh tulangku. Tolong selamatkan semuanya, pahlawan cengeng." Takemichi berteriak histeris karena semua tidak berubah padahal dia sudah menyelamatkan Draken dan mengubah masa lalu. Kenapa ujung-ujungnya gak ada yang berubah? Setelah itu Takemichi berusaha menyelamatkan Hina yang sedang terjebak di dalam mobil. Tapi karena Hina sudah gak bisa merasakan tubuhnya, jadi Hina sudah putus asa dengan hidupnya. Takemichi mengungkapkan perasaannya dan memeluk Hina. Hal itu malah membuat Hina makin gak bisa membiarkan Takemichi ikut mati bersamanya. Akhirnya Hina mendorong Takemichi dan mobil yang dinaiki Hina meledak. Takemichi menangis dan histeris sejadi-jadinya karena kematian Hina yang terjadi di depan matanya. Takemichi bertekad untuk menyelamatkan Hina berapa kali pun apapun yang terjadi. Dan demi mengubah masa depan, dia memutuskan untuk menguasai Toman. Gokil sih, Takemichi lemah aja punya ambisi buat menguasai Toman gitu. Dan kayaknya episode 12 cukup sampai di sini sih, sampai Takemichi bertekad kembali ke masa lalu dan menguasai Toman. Makasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir. Benar atau tidaknya spoiler ini kita tunggu minggu depan. Kayaknya kalau anime Tokyo Revengers cuma sampai episode 12 musim ini, berarti ceritanya akan sampai sini aja. Tapi melihat post di YouTube News Indonesia, kayaknya masih lanjut deh. Kemungkinan Tokyo Revengers tayang 24 episode. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers dan pengen tahu kelanjutannya, bisa subscribe channel Anime Asik dan komen di bawah ya, apakah aku harus bikin pembahasan cerita Tokyo Revengers selanjutnya. Moshi kono douga ga ii na te omottara gutto botan to channel登録 onegai shimasu. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.